Keluarga yang dikasihi Allah, hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Natal. Layaklah kita bersukaria, sebab Kristus yang kita rayakan kehadirannya berkenan tinggal di antara kita. Sang Firman sudah menjelma dan hendak menolong dan memberi kita kelepasan. Kini, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita muliakan nama Allah melalui lantunan NKB 60 ayat 1-2, Gerangan Bayi Apakah? Segenap jemaat kepunyaan Allah, marilah persekutuan kita bersama dengan keluarga, kita khususkan sebagai ibadah kita di hadapan Allah dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah bersama kita mengingat kebesaran kasih Allah. Kita menundukkan hati dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan kita dengarkan hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan hari Natal. Melalui peristiwa inkarnasi Allah menjelma menjadi manusia, Allah menyatakan kasih-Nya.
Allah adalah kasih dan Ia memanggil kita untuk hidup di dalam kasih. Tetapi jika kita bercermin dari hukum kasih yang baru saja dibacakan, jauhlah berpadanan hidup kita dari panggilan kasih itu. Oleh karena itu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita menyesali dosa-dosa kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, begitu sempurna Engkau menyatakan, meneladankan cinta kasih itu kepada kami anak-anak-Mu. Tetapi kami lebih sering berpaling dari panggilan untuk mengasihi daripada menuruti panggilan itu. Ketika hidup kami kerjakan untuk mengejar apa yang menjadi kesukaan kami sendiri, bukan apa yang Engkau kehendaki, untuk mengasihi Engkau maupun untuk mengasihi sesama. Oleh karena itu Bapa, di dalam penyesalan saat ini kami mengakui dosa-dosa kami dan kami mohon pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Allah, anugerah pengampunan berlaku atas kita sekalian yang datang dalam nama Tuhan dan mengakui dosanya. Dia, Allah, menjadi gembala kita, dan kita menjadi domba milik kepunyaannya sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian Allah kembali merengkuh kita sebagai domba-dombanya. Oleh karena itu mari kita nyatakan syukur kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ungkapkan syukur kita dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 73 bait pertama dan ketiga, Kasih Tuhanku Lembut.
Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Syukur dan ketakjuban kami kepadamu ya Allah, sebab di dalam kemahakuasaan dan kemahaakbaran-Mu, Engkau berkenan menjelma di dalam bayi mungil untuk menjenguk kami umat manusia, dan bahkan Immanuel hadir bersama kami mengarungi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, hari Natal telah kami rayakan, tetapi peristiwa kelahiran Yesus biarlah terus bergema di hati kami. Oleh karena itu saat ini kami bersama-sama ingin merasakan kesempurnaan persekutuan dengan-Mu di dalam hidup kami sehari-hari, dengan kami menyelaraskan hidup kami dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau mendengarkan, kami mau belajar dan merenungkan apa yang menjadi sabda-Mu ini. Biarlah dengan demikian Bapa, kami boleh merasakan kesempurnaan kasih-Mu di dalam hidup kami. Mohon bimbingan Tuhan untuk kami bisa memahami kerinduan hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendasarkan perenungan kita dari kesaksian firman Tuhan yang ditulis di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 35, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara yang dikasihi Allah, Shalom. Bagaimana kabar saudara sekalian yang ada di rumah? Kami harap tetap dalam keadaan baik. Ada yang kemarin Natalan mungkin bisa lengkap, satu keluarga komplit begitu ya, tetapi mungkin ada anggota keluarga yang masih berpisah karena pekerjaan, karena tugas. Biarlah tetap sukacita dan damai sejahtera dari Allah itu benar-benar kita rasakan di hari Natal ini, di masa-masa Natal ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah melewati masa Natal, kita kembali panggil untuk menyebarkan sukacita dan damai yang telah kita rasakan itu di dalam kehidupan keseharian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita bersama-sama berefleksi. Setiap kita pasti punya pengalaman menanti. Mulai dari anak-anak, apalagi yang sudah lanjut usia, pasti pernah di dalam hidupnya mengalami yang namanya penantian. Meskipun menanti itu bisa saja menyenangkan, tetapi kalau kita mau jujur mengamati pengalaman kita, lebih seringnya penantian itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Menanti pertandingan bola dari tim kesayangan kita, itu menyenangkan. Menanti kelanjutan dari serial drama yang kita sukai, itu menyenangkan, kita tunggu-tunggu waktunya. Tetapi di dalam kehidupan yang lebih luas, menanti itu seringkali tidak menyenangkan. Menanti itu adalah pengalaman yang isinya cuma tegang dan tegang, cemas, gelisah, dan bahkan panik. Ketika ada seorang yang melamar pekerjaan, dia menanti pengumuman apakah dia akan diterima atau tidak, pasti penuh dengan ketegangan. Ketika orang tua menanti pengumuman setelah mendaftarkan anaknya di sekolah tertentu, pasti juga ada ketegangan, kecemasan, waduh diterima atau tidak ya. Kalau tidak, masih ada waktu atau tidak ya untuk mencari ke sekolah yang lain dan sebagainya. Ketika dalam perjalanan hidup anak-anak muda menantikan Tuhan pertemukan dengan jodohnya begitu, itu juga penuh ketegangan, usia semakin bertambah. Tapi kok belum ada tanda-tanda yang bisa didekati atau yang mau didekati, bergumul sekali, menantikan apa yang menjadi harapannya itu segera terpenuhi. Dan saat ini kita semua bersama menanti selesainya pandemi COVID-19. Dari sekitaran Paskah waktu itu, sekarang sekitaran Natal, kita belum bisa beribadah tatap muka secara rutin. Kita semua menanti kapan pagebluk ini akan berakhir. Menanti adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan, apalagi kalau tanda-tanda akan terjadinya atau terpenuhinya apa yang kita nantikan itu sama sekali tidak muncul. Rasanya frustasi, putus asa, kehilangan semangat, bahkan salah-salah kita bisa berpaling dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang begitu sabar dalam penantiannya. Dia tidak hanya menanti selama 1-2 tahun, tapi dia menantikan sesuatu bahkan puluhan tahun. Dia adalah Simeon, seorang yang hidup di kota Yerusalem, kota di mana Bait Allah berdiri. Di dalam Injil Lukas disebutkan bahwa Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Saleh dalam bahasa Yunani ini ketika diterjemahkan secara harfiah artinya orang yang rutin, tekun beribadah. Jadi asumsinya adalah Bapak Simeon ini adalah orang yang setiap hari mengunjungi Bait Allah dengan tekun. Dengan penuh harap, Bapak Simeon ini menantikan penghiburan bagi bangsa Israel. Nah, Tuhan kemudian melihat kerinduan dari Bapak Simeon ini, dan kemudian Allah berkenan memberikan janji kepada Simeon melalui penyataan Roh Kudus. Janjinya adalah bahwa Bapak Simeon ini tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Hanya masalahnya,
selama masa penantian itu tentu tidak ada jaminan atau tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan menggenapi kapan Mesias itu datang. Dan bagaimana juga Bapak Simeon ini kemudian bisa mengenali ketika Mesias itu datang. Namun uniknya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari, yaitu ketika Tuhan Yesus sudah berumur 40 hari, Maria dan Yusuf membawanya ke bait Allah. Dan di situ bertemu dengan Bapak Simeon ini. Uniknya, Bapak Simeon langsung bisa mengenali bahwa bayi yang dibawa oleh Maria dan Yusuf itu adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Unik. Mari kita sedikit imajinasikan begitu ya. Bapak Simeon ini dapat janji dari Tuhan, tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kita tidak diberitahu informasinya seberapa tua ketika janji ini diberikan. Terlepas dari masih muda atau sudah tua, tetapi kemudian setelah mendapat janji ini akan terus menantikan begitu ya. Setiap hari datang ke bait Allah. Dikatakan di sana tadi saleh, berarti rutin, tekun beribadah ke bait Allah. Bertemu dengan banyak orang, anak-anak, muda, dewasa, tua, setiap hari bertemu dengan banyak orang. Dan artinya setiap hari juga mengamat-ngamati. Ini ada orang tua datang, apakah ini Mesias? Kayaknya bukan. Besok lagi datang lagi ketemu dengan orang yang lain lagi. Wah, ini ada pemuda gagah tampan, begitu ya. Sepertinya sangat berwibawa. Wah, sepertinya ini kalau memimpin pergerakan perjuangan untuk membebaskan Israel dari penjajahan bisa. Wah, jangan-jangan ini Mesias. Tapi kok rasanya bukan, begitu ya. Ini ada bayi yang dibawa oleh orang tuanya ke sini. 1, 2, 3, 4 sekian bayi ia temui, tapi kok tidak ada yang menggetarkan hatinya begitu ya. Wah, ini berarti belum Mesias yang Tuhan janjikan belum datang. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak pengalaman perjumpaan ini tentu ada juga pergumulan di dalam hati Bapak Simeon ini yang tidak dicatat di dalam firman Tuhan. Pasti Bapak Simeon punya godaan begitu ya, untuk buru-buru menyimpulkan, wah ini Mesiasnya nih, sepertinya tanda-tandanya begini. Atau mungkin godaan sebaliknya, dari sekian banyak yang dijumpai belum ada yang menggetarkan hatinya begitu ya, berarti wah Mesiasnya kok nggak datang-datang, saya sudah ketemu banyak orang setiap hari di bait Allah. Tuhan ini tenanan oporak begitu ya di dalam memberikan janjinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pergumulan itu tapi kemudian ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang membawa bayi Yesus. Dan di situ ia mampu mengenali, wah inilah Mesias yang lama sekali aku nantikan itu. Pertanyaannya adalah dari mana dia bisa mengenali bahwa bayi ini adalah Mesias itu? Bukan bayi yang kemarin atau bayi yang mungkin akan besok datang ke bait Allah. Kenapa bayi yang saat ini, hari ini yang dibawa oleh Maria dan Yusuf itu yang ia kenali sebagai Mesias? Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati di dalam Injil Lukas, ternyata Maria dan Yusuf ini adalah keluarga yang miskin. Mengapa? Karena kalau kita baca dari Imamat pasal 12 ayat yang ke-8, ada semacam aturan begitu ya. Di dalam upacara pentahiran bagi putra sulung laki-laki, kalau mampu, kaya, korbannya adalah seekor anak domba. Nah, Maria dan Yusuf ini korbannya adalah sepasang anak burung merpati. Yang itu artinya keluarga ini adalah keluarga yang miskin. Kalau pakai ukuran duniawi, pasti Simeon ketika melihat bayi itu, wah nggak mungkin lah, masa Mesias dari keluarga yang miskin seperti ini, nggak mungkin lah gitu. Tetapi Bapak Simeon tidak memakai ukuran duniawi itu di dalam masa penantiannya. Dia di dalam masa penantiannya akhirnya mampu mengenali bahwa bayi yang dibawa oleh Maria dan Yusuf itulah adalah Mesias. Karena ini yang penting bagi kita. Dalam penantian itu
Bapak Simeon senantiasa semeleh di hadapan Tuhan. Ia bukan pribadi yang buru-buru, sekali lagi. Tidak buru-buru menyimpulkan, wah ini Mesias. Tapi juga tidak buru-buru menyimpulkan ketika Mesias yang nggak datang-datang, wah Allah ingkar janji. Tidak. Ia pribadi yang begitu semeleh di hadapan Tuhan. Mata hati Simeon, oleh karena dia semeleh, tidak dibutakan oleh kenyataan yang suram di hadapannya. Tubuhku semakin tua, semakin renta. Mesias nggak kunjung datang. Hari-hariku terasa berat di dalam raga yang begitu tua, renta, dan ringkih ini. Kenapa Mesias nggak segera-segera datang? Dia tidak dibutakan oleh kenyataan yang suram itu. Ia sabar menanti dengan semeleh. Nah sayangnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap semeleh seperti yang diteladankan oleh Simeon inilah yang sekarang makin sulit didapatkan dalam diri orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen seringkali begitu mudah mata hatinya dibutakan oleh kenyataan suram yang ia jumpai dalam kehidupannya. Sehingga ia gagal melihat ada anugerah Tuhan di balik kesuraman itu. Bahkan di tengah kesuraman hidup kita, seringkali kita malah menuntut, bahkan menggugat Tuhan dengan banyak kriteria, dengan banyak prasyarat, supaya kita mau percaya kepadanya. Seringkali kita mengatakan, Tuhan, aku hanya mau percaya bahwa Engkau menggenapi janjimu, jika Engkau menyembuhkan aku dari sakit penyakitku. Aku hanya mau percaya jika Engkau adalah Tuhan yang setia, menggenapi janjimu jika Engkau keluarkan aku dari kesulitan bisnis ini. Aku percaya kepadamu, Engkau akan menggenapi janjimu hanya jika Engkau mengembalikan istri atau suami yang mengkhianatiku dalam perselingkuhannya dan sebagainya. Aku mau percaya kepadamu jika macam-macam. Inilah seringkali sikap hati yang kita pertontonkan di hadapan Tuhan, bahwa kita kurang atau bahkan tidak semeleh di hadapan Tuhan di dalam menanti penggenapan janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari meneladan Bapak Simeon yang semeleh. Suatu hari ada satu kesaksian yang saya terima dari dosen saya ketika masih kuliah. Bapak dosen saya ini menyampaikan bahwa suatu hari ayahnya sakit stroke dan koma, bukan stroke biasa, sampai koma. Dan bahkan dalam kondisi koma itu juga ada serangan kejang, begitu ya. Nah, dosen saya ini tidak tega melihat ayahnya yang sangat menderita. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berilah anugerah-Mu, sembuhkan, pulihkanlah ayahku yang aku kasihi. Dan kemudian anugerah Tuhan dinyatakan, ayahnya pulih, sembuh. Ya meskipun tidak seperti sedia kala, tetapi Tuhan pulihkan. Namun di lain kesempatan, dosen saya ini, ibunya harus mengalami sesuatu yang sungguh menyedihkan. Ibunya mengalami komplikasi karena malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Sungguh menderita. Dan sekali lagi, karena ketidaktegaan, kasihan, terus kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan, nyatakan anugerah-Mu, sembuhkanlah ibuku. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ibu dari dosen saya ini tetap meninggal dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa renungkan dari kisah ini? Jika Tuhan berjanji, Ia sebagai Bapa akan memelihara anak-anaknya, kita semua. Tapi kemudian kenapa ini doa tentang ayahnya dikabulkan, kenapa doa tentang ibunya tidak dikabulkan? Apakah ini berarti janji kesetiaan Tuhan itu oglangan begitu? Kadang iya, kadang tidak? Bukan begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Refleksi dari dosen saya itu yang sampai hari ini masih saya ingat, beliau mengatakan dalam semua peristiwa selalu ada anugerah Tuhan, bahkan yang terlihat suram sekalipun. Dalam peristiwa ayah kami, pemeliharaan Tuhan memang dinyatakan berupa pulihnya kesehatan ayah kami. Tetapi di dalam peristiwa ibu kami bukan berarti tidak ada anugerah. Ada anugerah Tuhan, yaitu kami semua keluarga bisa mengampuni dan tidak menuntut balas kepada dokter yang telah membuat ibu kami meninggal dengan tragis.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu ada anugerah Tuhan dalam setiap peristiwa. Di tengah kesuraman sekalipun, ketika kita semeleh, kita akan mampu menemukannya. Tuhan adalah yang setia, kasih setianya berlaku tetap, tidak oglangan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa semeleh, belajar untuk menjadi seperti Simeon, mempercayakan hidup kepada janji Allah, dan tidak dibutakan oleh kenyataan yang masih remang-remang di hadapan kita. Selamat menyerahkan diri kita di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Keluarga yang dikasihi Allah, marilah kita nyatakan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam wujud persembahan. Seraya menata sikap hati kita sesuai dengan firman-Nya dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayatnya yang 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita kumpulkan persembahan sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 148, bait yang pertama sampai ketiga. Kubawa persembahan. Dengan
Marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau menyadarkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang pasti akan menggenapi janji-Mu atas setiap kami, yang pasti senantiasa memelihara hidup kami. Oleh karena itu Bapa, di dalam pergumulan kami masing-masing anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, sesuram apapun yang saat ini terbentang di hadapan kami, kuatkan kami untuk terus berpaut kepada Tuhan hingga kami boleh menemukan anugerah Tuhan di balik setiap peristiwa kehidupan yang kami lalui. Dan terima kasih Bapa, ada begitu banyak perjalanan kehidupan yang berat yang bisa kami lalui hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini dan masih mampu untuk menaikkan ungkapan syukur kami berupa persembahan yang saat ini telah kami kumpulkan di tengah keluarga kami. Berkenanlah Bapa menerima persembahan kami ini, menyucikannya dan memakainya, agar yang sederhana ini bisa bermakna di dalam kehidupan pelayanan kami, khususnya bagi jemaat Tuhan yang berada di GKJ Suryo Diningratan. Dan Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami, berdoa bagi apa yang menjadi pergumulan kami bersama, yaitu pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, akal budi yang Engkau berikan kepada manusia membuat peradaban saat ini telah mampu untuk menciptakan vaksin. Biarlah Bapa ini menjadi secercah harapan di dalam perjuangan kami untuk menata kembali kehidupan kemanusiaan kami ke depan. Dan biarlah Bapa Engkau memberkati setiap orang pengambil kebijakan yang terlibat di dalam proses vaksinasi ini. Mulai dari presiden, kementerian, seluruh jajaran yang ada, tenaga kesehatan, agar semuanya bisa bersinergi sehingga proses ini bisa berjalan segera dan lancar. Demikian Bapa, di dalam menyiapkan segala sesuatunya ini, biarlah kami juga secara khusus orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan ini dengan kami hidup mematuhi protokol kesehatan. Kuatkan kami dan sadarkan kami yang masih belum sadar. Bapa, kami saat ini berdoa bagi gereja kami, secara khusus GKJ Suryo Diningratan ini Tuhan, biarlah di masa raya Natal yang masih berlangsung ini, kami bersama sekalipun terpisah jarak tetap bisa merasakan damai dan sukacita sebagai satu persekutuan di dalam tubuh Kristus. Di tengah berbagai kesibukan pelayanan yang terjadi di masa-masa Natal ini, jauhkanlah kami dari segala perselisihan, kesalahpahaman. Demikian juga Bapa, biarlah kami ketika ada kesalahpahaman di dalam pelayanan, kami saling mengampuni, kami saling menahan diri untuk tidak membawa persoalan ini menjadi lebih luas, tetapi biarlah Bapa, damai itu bisa bermula dari gerejamu dan kami pancarkan ke seluruh dunia. Oleh karena itu Bapak, biarlah Natal bukan hanya menjadi hari, tetapi Natal menjadi kuasa yang memulihkan relasi yang tidak harmonis menjadi harmonis, memulihkan hati yang dingin menjadi hangat kembali, memulihkan semangat yang patah kembali bangkit, memulihkan pelayanan yang lesu kembali berdaya. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu berkatilah setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan dengan hati yang berbesar hati, jiwa yang besar, keteguhan untuk terus setia di dalam panggilan, dan demikian juga pelayanan yang mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan kami berdoa bagi setiap warga jemaat di dalam pergumulan masing-masing, secara khusus bagi jemaatmu yang saat ini bergumul dengan kesehatan, di tengah sulitnya mengakses layanan kesehatan oleh karena pandemi ini Tuhan. Maka Bapa, lindungilah anak-anakmu yang saat ini bergumul dengan kesehatan, baik yang saat ini masih dalam keadaan sakit, baik yang mengalami kualitas kesehatan yang menurun oleh karena usia yang semakin bertambah, baik yang saat ini harus terus-menerus bergantung kepada perawatan obat-obatan yang rutin demi menjaga kondisi kesehatannya. Biarlah Tuhan, mereka tetap semangat, tidak berputus asa, berdamai dengan keadaan tubuh
raga yang saat ini mereka rasakan, dan tetap berpegang bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dan demikian juga Bapa, kami berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu yang kami kasihi di dalam segala perjuangan mereka mencari masa depan. Biarlah Tuhan yang memakai anak-anak Tuhan ini untuk memancarkan terang melalui mereka mendapatkan masa depan yang indah. Baik mereka yang berjuang di dalam sekolah, dalam menyelesaikan tugas akhir, di dalam mencari pekerjaan, ataupun di dalam setia menghidupi firman Tuhan di tengah pekerjaan. Berkatilah anak-anak-Mu sekalian. Dan kami saat ini akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami, Bapa, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Bapa, di dalam kami yang kecil ini boleh terpancar kasih Allah yang besar. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Damai kami, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Allah, marilah kita meneguhkan apa yang kita imani tentang karya penyelamatan Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah. Kami undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan di dada kiri kita, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita terima pengutusan dari Allah di dalam perjuangan dan penantian kita masing-masing akan penggenapan janji Allah. Tuhan memanggil kita untuk senantiasa berserah kepadanya. Dan oleh karena itu marilah kita mengarahkan hati kepada Allah. Hidup menjadi saksi Kristus dengan melakukan firman-Nya. Kini kita terima berkat Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian dan keluarga. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kidung pujian 151, di malam yang suram cahaya datang.